Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa'i wad dawam hiyal hayyul qayyum dzul jalali wal ikram walladzi yus'iduna wa yuwaffiquna wa yahdina ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah sahibul kamali wat tamam ad-da'i ila sabilil muhtadin al-kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sarrif wa karrim ala hajan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jal fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi waridhaka mauttaqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat wal afiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Rabu, memasuki malam tanggal 16 di bulan Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Desember 2024, kita dapat kembali duduk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di majlis zikir khotaman yang kita cintai ini di Musholla At-Taqwa, Komplek TNI AD Rindam Jaya, Sukamana, Bogor, yang mudah-mudahan kita dan keluarga kita
juga anak cucu kita, keturunan kita sepeninggal kita, semoga oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang baik untuk dicontoh akhlak dan ibadahnya, yang kelak di hari kiamat beliau akan menjadi sayyidu waladi Adam, akan menjadi sayyidnya, menjadi tuannya seluruh manusia di hari kiamat, yang syafaatnya sangat amat kita harapkan, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimror, secara kontinu menjalankan perintah-perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensyiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Majlis zikir khotaman pada malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-255. Insyaallah Al-Fakir dalam majlis zikir khotaman malam ini akan menyampaikan tentang dipanggilnya hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, yakni hamba-hamba Allah yang bertakwa oleh Allah nanti pada hari kiamat, untuk dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Surganya Allah yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang tiada banding, kenikmatan yang nikmatnya sulit untuk dibayangkan, karena kenikmatan itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah tersirat di benak hati manusia. Dan kenikmatan-kenikmatan itu semuanya sudah disediakan oleh Allah di dalam sorga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Diawali dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, siapakah mereka yang kelak di hari kiamat oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga, yakni mereka berhak menjadi para penghuni sorganya Allah? Maka jawabannya diantaranya terdapat dalam Al-Quran surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, juz yang ketiga ayat 133. Di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, wa jannatin, dan surga. Arduha, yang luasnya surga itu, as-samawati wal ardu, seluas 7 lapis langit dan bumi. Uiddat, disediakan surga itu, kata Allah, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas berdasarkan ayat ini bahwa di akhirat nanti yang oleh Allah akan
dijadikan ashabul jannah. Oleh Allah akan dijadikan para penghuni surganya Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, ya, mereka berhak menjadi ashabul jannah, menjadi penghuni surganya. Jadi kalau beriman saja tidak bertakwa, itu belum tentu menjadi ahli surga, walaupun pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga setelah mendapatkan azab Allah di neraka akibat perbuatan dosa yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia. Karena ada hadis yang mengatakan yakhruju minan nari man fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka man fi qalbihi misqalu dzarratin min iman, yaitu orang yang di dalam hatinya ada sebesar jarah dari iman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Berdasarkan Al-Quran surah yang kedua, Al-Baqarah juz 1 ayat 3 ya, yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat satunya kan alif lam mim. Ayat 2-nya jalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kemudian ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat 4 walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan ayat 5-nya ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam surah kedua Al-Baqarah juz 1 dari mulai ayat 3 sampai ayat 4 itu menerangkan, menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Yang pertama, orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Adalah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Apa itu perkara gaib? Perkara gaib itu perkara yang yakin adanya namun tidak bisa dideteksi secara panca indera. Seperti adanya Allah, adanya malaikat, adanya sorga, adanya neraka, adanya alam kubur, adanya ajab kubur, ajab neraka, adanya nikmat sorga. Itu semuanya adalah perkara-perkara gaib, perkara yang sama sekali tidak bisa dideteksi oleh panca indera manusia. Namun itu semuanya ada, termasuk adanya kehidupan di akhirat. Kemudian wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, terutama salat yang telah diwajibkan, yang telah difardukan oleh Allah, yaitu salat maktubah, yakni salat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang berjumlah 17 rakaat. Nah, setiap orang yang salat pasti mereka berzikir. Karena di dalam sholat, orang yang sedang melakukan sholat pasti ia berzikir kepada Allah. Sebagaimana diperintahkannya orang-orang yang beriman mendirikan sholat adalah supaya mereka berzikir kepada Allah, supaya mereka ingat kepada Allah. Maka oleh karenanya ketika siapapun sedang melakukan sholat, berusahalah semaksimal mungkin, berusahalah seoptimal mungkin
agar mengerjakan sholat benar-benar ingat sama Allah, yakni mengerjakan sholat dengan penuh kehusuan. Jangan sampai sedang sholat tapi hatinya melayang kemana-mana. Hatinya ada di pasar, ada di kantor, ada di perjalanan, kemana-mana. Sholat mah sholat tapi hatinya kemana-mana. Nah, dalam Al-Quran surah ke-20 yaitu surah Toha juz 13 ayat 14, Allah menegaskan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, bersujudlah di hadapanku. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat sebagai wujud, sebagai wujud penyembahan kita kepada Allah. Lidzikri, untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku, untuk supaya ingat kepadaku. Jadi setiap orang yang sholat pasti di dalam sholatnya ia berzikir kepada Allah. Walaupun umpama berzikirnya hanya sebatas di lisan, tidak sampai ke hati, tapi tetap ia berzikir. Seperti ketika ruku, dia membaca tasbih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu kan zikir. Kemudian ketika ia sujud juga membaca tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu pun zikir. Ketika duduk di antara dua sujud, dia membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu isinya doa. Ada 8 permohonan. Pertama, rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku. Yang kedua, warhamni, rahmatilah aku, sayangilah aku. Rabbighfirli warhamni. Terus wajburni, dan tambahlah kekuranganku. Warfa'ni, yang keempat, dan angkatlah derajatku, baik di dunia maupun di akhirat. Warzuqni, yang kelima, berilah aku rizki, tentu rizki yang halal yang barokah. Wahdini, yang ketujuh, yang keberapa? 6 ya. Yang keenam, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Wahdini, yang keenam, ya Allah berilah aku hidayah, berilah aku petunjuk. Tentu petunjuk ke jalan yang benar, petunjuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah, petunjuk jalan menuju surganya Allah, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Yang ketujuh, wa'afini, ya Allah sehatkanlah badanku. Tentu kita minta sehat badan untuk ibadah kepada Allah, karena beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat jauh lebih baik daripada beribadah kepada Allah dalam keadaan sakit. Kita dalam keadaan sehat aja sholat nggak bisa khusyuk, padahal dalam keadaan sehat. Apalagi melakukan sholat dalam keadaan sakit, merasakan sakit, pasti kita nggak khusyuk. Maka beribadah dalam keadaan sehat jauh lebih baik daripada dalam keadaan sakit. Maka manfaatkan kesehatan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedelapan, wa'fu anni, ya Allah maafkanlah dari kesalahanku. Itu 8 permohonan, itu doa Rasulullah, doa terbaik itu. Jadi setiap orang yang sholat pasti ketika ia sholat ia berzikir kepada Allah, walaupun berzikirnya hanya sebatas di lisan, tidak sampai ke hati. Karena ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati, ada lagi zikir seluruh badan berzikir bil arkan. Itu tingkatan tinggi. Kalau kita mah ya baru sebatas lisan zikirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca
zikir kalimat tauhid ketika tahlil, tapi hatinya ya berkat dan keluar, ya berkat dan keluar. Ari lisan berzikir la ilaha tapi hati ngarep para berkat. Kumaha eta teu para rugu. Lapar betul-betulna. Oh, kajen teh. Alus keneh, daek karyung di tempat zikir daripada di bioskop. Kajen teh untung carekan karunya. Bisa kira pundung eta mah deken tahlil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap orang yang sholat pasti dia bersolawat kepada Rasulullah. Karena membaca solawat kepada Rasulullah pada waktu tahiyat akhir, pada waktu tasahud akhir itu wajib hukumnya, termasuk rukun sholat. Jadi ketika kita melakukan tahiyat awal itu membaca solawat kepada Nabi, hukumnya sunnah abad. Tapi ketika kita tahiyat akhir membaca solawat kepada Nabi, itu hukumnya wajib. Sehingga kalau tidak dibaca, sholatnya tidak sah. Dan membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada waktu tahiyat akhir itu hukumnya sunnah abad. Jadi jelas bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang suka berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika ia sedang melakukan sholat maupun ketika ia di luar melakukan sholat. Intinya berzikir dan bersolawat. Berzikir kita kepada Allah, bersolawat kita kepada kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti hamba-hamba Allah ketika mereka oleh Allah dipersilahkan masuk ke dalam sorga dan mereka sudah berada di sorga, maka mereka akan hidup kekal di dalam sorga untuk selama-lamanya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan selama berada di dalam sorga, mereka akan merasa bahagia terus, merasa senang terus, merasa sejahtera, damai, sentosa, menerima pahala dari Allah dari pahala ibadah yang mereka kerjakan selama hidup di alam dunia. Dan mereka di surga, mereka makan minum sehendak mereka, sesuai selera mereka. Mereka pengen makan apa aja, pengen minum apa aja, semuanya sudah disediakan oleh Allah. Yang tidak ada di dunia, di sorga ada semua. Kemudian mereka di sorga tidak buang air kecil. Di sorga nggak ada yang kencing. Makanya nanti di sorga nggak ada toilet. Apalagi toilet umum harus bayar 1.000. Masuk toilet pengen kencing bayar 1.000. Masuk sorga sedekah 1.000 nggak mau. Hari Jumat koropak lewat pura-pura tidur. Begitu udah lewat, alhamdulillah selamat, oi. Yang satu lagi mah salah ngambil. Yang kemasukin 100 ribuan. Pas beres Jumatan, mana uang saya 100 ribu ya? Oh tadi kemasukin, balik lagi ke merbot tanyain, salah masukin. Allahu Akbar. Sampai segitu udah pengen masuk surga. Tapi kalau untuk nyawer 1.000, hanya kecil. Allahu Akbar. Masya Allah. Di surga mereka tidak buang air besar. Bahkan mereka di surga tidak ingusan. Nggak ada di surga orang pilek, flu, keluar ingus, nggak ada. Makanya rumah sakit di sana nggak ada, nggak laku. Bahkan mereka di dalam sorga yang mereka lakukan hanya memuji kepada Allah, memahasucikan Allah. Setiap hembusan napasnya adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap hembusan napasnya adalah tasbih kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah. Kehidupan yang damai.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, kata beliau, ahlul jannati ya'kuluna wa yashrabuna wa la yabuluna wa la yatagawwatuna wa la yatamakhatuna wa la yabjukuna yulhimunal hamda wassabiha kama yulhimunan nafsa ta'amuhum jusya'un warushuhum miskun. Rawahu Muslim. Kata Nabi, ahli sorga di dalam sorga, yakuluna mereka makan, wayasrobuna dan mereka minum sekehendak mereka. Artinya mereka pengen makan apa aja ada. Baru terserap di benak hati, aduh pengen makan anu, tiba-tiba datang bidadari nganterin tuh sesuai keinginan hatinya. Jadi nggak usah ke pasar. Kita kan pengen makan daging, ke pasar dulu, belanja dulu, dimasak dulu. Di sana enggak repot. Itulah nikmat sempurna dalam surga. Yakuluna wa yasrabuna, mereka makan minum sekehendak mereka, sepuas-puasnya. Kemudian wala yabuluna, mereka di dalam surga tidak buang air kecil. Wala yatagawwatuna, mereka di dalam surga tidak buang air besar. Atuh di surga aya anu kariin weng sing mah tuh barau surga atuh. Barau surga. Masa surga bau? Enggak ada itu. Kemudian wala yatamakhatuna, mereka di dalam surga tidak ingusan. Sehat semuanya ahli surga. Dan umurnya rata sekitar 18 tahunan. Di sana enggak ada kakek, enggak ada nenek-nenek. Ketika di dunia kakek nenek-nenek, tapi di surga nanti jadi muda lagi. Itulah kekuasaan Allah. Makanya ketika ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ahli ibadah, saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya baca Quran, saya bersolawat kepada engkau. Nanti di akhirat saya masuk surga enggak? Nanti saya ada di surga enggak? Rasulullah menjawab, di surga tidak ada nenek-nenek. Ini si nenek sih. Setelah mendengar jawaban begitu, sedih dia pundung pergi. Baru beberapa langkah dia pergi, dipanggil sama Rasul. Wahai nenek, nanti nenek di surga jadi perawan lagi. Dia senyum baru. Tadi dia sedih, sekarang senyum. Gembira. Kemudian wala yabzukuna, ahli surga di dalam surga selain mereka tidak ingusan, juga mereka tidak meludah. Jadi kita nggak dikasih pengen meludah, nggak ada yang meludah di surga. Apalagi kalau ludahnya ludah orang yang pilek tuh, selesma keluar tuh hijau, aduh jorok banget. Di surga nggak ada yang meludah, nggak ada. Nggak ada yang ngantuk di surga. Tempat suci, tempat indah, nggak ada yang ngantuk, nggak ada. Yang ngantuk pas sekarang di At-Taqwa. Cuek kan adek-adeknya. Dia asli itu. Pura-pura sama gue. Pura-pura berusaha. Udah ngomong gak ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yulhimunal hamda wassabiha. Ahli surga di surga mereka selalu mengucapkan tahmid dan tasbih, memuji Allah dan mematuhi Allah. Kama yulhimunan nafsa, sebagaimana mereka selalu bernapas. Maksudnya seluruh ahli surga itu mereka yang keluar dari lisan mereka hanya tahmid dan tasbih. Enggak ada kata-kata kotor, kata-kata jorok. Pokoknya kehidupan yang menyenangkan lah. Indah suasananya, damai. Masya Allah. Jadi mereka bertahmid, bertasbih setiap hembusan napasnya itu tahmid dan tasbih. Kemudian ta'amuhum jusya, makanan ahli sorga itu akan diserap oleh perutnya, kemudian hancur, kemudian keluar jadi keringat yang wangi.
Makanya nggak ada BAB di sana. Ibarat kita nih beli alpukat, kemudian kita jus tuh, kan jadi cair tuh. Nah kayak gitu, keluar wangi tuh, jeruk kita jus. Jadi yang dikonsumsi oleh seluruh ahli surga masuk ke dalam perutnya langsung diserap, kemudian keluar jadi keringat. Warushuhum miskun, dan keringat mereka kata Nabi itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi ahli surga itu keringatnya aja wangi. Masya Allah. Ini gambaran-gambaran seperti ini yang ada dalam hadis ini. Ini menunjukkan dan membuktikan bahwa nikmat surga adalah nikmat yang sempurna. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mereka beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah dan mengharap balasan pahala dari Allah, tidak ada harapan-harapan yang lainnya, maka mereka nanti di hari kiamat oleh Allah akan dipanggil. Kata Allah begini, ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahjanun. Nah ini panggilan Allah kepada orang-orang yang bertakwa nanti di hari kiamat. Ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran ya. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikumul yauma wala antum tahjanun. Kata Allah, hari ini kalian tidak usah merasa khawatir, kalian tidak usah merasa takut, dan tidak usah bersedih hati. Bergembiralah kalian hari ini. Siapa mereka? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka dahulunya ketika hidup dalam dunia mereka berserah diri, patuh tunduk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berserah diri terhadap hukum-hukum Allah. Kemudian kata Allah, udkhulul jannata antum wa ajwajukum tuhbarun. Kata Allah, masuklah kalian ke dalam sorga. Ayo masuk. Antum wa ajwajukum tuhbarun. Kalian dan istri-istri kalian akan digembirakan di dalam sorga. Nah itu kata Allah, udhulul jannata antum wa ajwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam sorga, kalian dan istri-istri kalian akan digembirakan di dalam sorga. Kemudian masuklah mereka ke dalam sorga bersama istri-istrinya. Kemudian mereka duduk di kursi-kursi yang sudah disiapkan oleh Allah. Kursi-kursi itu terbuat dari emas semuanya. Di depan kursi ada meja-meja dari emas. Di atas mejanya ada hidangan makanan yang lezat-lezat, yang sedap dipandang mata, yang dibawa oleh para bidadari. Setelah mereka duduk semuanya, kemudian yutafu alaihim bisihafim min dhahabi wa aqwab. Diedarkanlah kepada mereka piring-piring, cangkir-cangkir, gelas-gelas dari emas. Kemudian wa fiha ma tastahihil anfusu wa talajjul ayun. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa saja yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata. Jadi apapun yang diinginkan oleh hati kita itu tiba-tiba ada. Dan itu sedap dipandang mata. Jadi semua keinginan ahli surga terpenuhi. Kemudian kata Allah, wa antum fiha khalidun. Kata Allah, tinggallah kalian di dalam surga untuk selama-lamanya. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Kata Allah, dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal soleh
yang telah kalian kerjakan dahulu waktu di dunia. Kemudian kata Allah, lakum fiha fakihatun kasiratun minha ta'kulun. Lakum bagi kalian, fiha di dalam sorga, fakihatun ada buah-buahan, kasiratun yang banyak, berbagai macam jenis buah-buahan semuanya ada di sorga. Buah yang tidak ada di dunia, di surga ada. Dan itu nggak usah beli, sudah disediakan semuanya. Mau makan anggur, ini ada anggur Itali di surga, lebih dari anggur Itali. Kecemek ada, tapi kecemek surga beda rasa, beda rasa. Minha ta'kulun, dari buah-buahan itu kalian akan makan. Nah ini firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-43. Silahkan nanti buka di rumah. Al-Quran surah 43, yaitu surah Al-Zukhruf juz 25 dari ayat 68, 69, 70, 71, 72, 73. Alhamdulillah sekarang pun sudah ada yang sampai ke surga melayang. Nikmat tuh, saking nikmatnya ngaji, saking nikmatnya duduk di majlis ilmu, majlis zikir, sampai nggak ingat apa-apa, luar biasa. Alhamdulillah. Makanya majlis zikir, majlis ilmu disebut taman surga, taman surga. Jadi kalau kita susah tidur di rumah, berangkatlah duduk di majlis ilmu. Susah tidur di rumah, berangkatlah duduk di majlis zikir. Insya Allah dijamin bisa tidur. Alhamdulillah, bersyukur. Di tempat ngaji mah, di tempat zikir, tidurnya pun berpahala. Kita ngaji nih, hadir di pengajian rutin, ketiduran karena siangnya capek, berpahala tidurnya, dapat pahala alhamdulillah, tapi tidak dapat ilmu karena nggak dengar apa-apa. Maka kita diperintahkan sama Rasulullah agar berdoa setiap selesai sholat 5 waktu. Pertama, doa minta rahmat. Karena nanti oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga bukan karena ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, ibadah haji, sehebat apapun, sebanyak apapun, itu tidak akan mampu membayar nikmat-nikmat dari Allah. Maka nanti kita walaupun dimasukkan ke dalam surga itu bukan dengan ibadah kita, karena ibadah kita sebanyak apapun tidak akan bisa membayar nikmat dari Allah. Tapi kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga, kata Allah, udhuluha birahmati, masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku. Makanya Rasulullah setiap selesai sholat selalu berdoa minta rahmat. Doanya, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha samli wa taruddu bihal fitnata anni. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu, rahmatan, rahmat min indika, dari sisimu, tahdi, yang rahmat tersebut dapat menjadi hidayah, tahdi biha, dengan rahmat tersebut akan menjadi petunjuk qalbi terhadap hatiku, wa tajma'u biha samli wa taruddu bihal fitnatan anni. Itu yang kedua, jangan tinggalkan setiap selesai sholat baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 3 kali. Jadi kita minta 3 kali. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon keridhoanmu dan mohon surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari azab neraka. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita duduk hadir di majlis zikir ini, yang di dalamnya juga ada majlis ilmu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa saudara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, bahkan yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dan diberikan pahalanya kepada kita nanti di dalam sorga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya sebagaimana biasa sebelum ditutup, mari kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah secara berjamaah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa bisan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun Rabbi asyani wa daraji adabatan yaji radala Fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa fitani wa mu'abati minal fitani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada,
kapan saja kami berada. Ya Allah, barokahkanlah apapun yang Engkau berikan kepada kami, kepada anak cucu kami, kepada keturunan kami. Barokahkanlah untuk kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.